Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah dan salat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baiklah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi kita di bulan Ramadan, hari yang keempat. Insyaallah kita akan mengenal Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, yakninya itu tentang Al-Mu'min. Al-Mu'min. Mungkin teman-teman pernah dengan kata Al-Mu'min. Al-Mu'min ini bisa juga berasal dari akar katanya itu mu'min. Berasal dari kata, bisa juga dengan kata amanah. Dan berarti amanah. Bisa juga berarti aman. Dan juga bisa berarti iman gitu. Jadi di sini kita gambarkan bahwasanya mukmin itu adalah bagaimana artinya adalah yang pemberi keamanan, pemberi rasa aman. Sekarang yang kita minta kepada Allah itu adalah rasa aman. Jadi ada 3 kata yang sangat berhubungan dengan kejadian sekarang, yaitu COVID-19. Ada yang diminta kita harus mempertebal iman kita, memperkuat imun kita, dan meyakini rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Mukmin yang sejati itu adalah mukmin yang meyakini bahwa yang memberikan rasa aman itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Amannya kita, tingginya imun kita, tebalnya iman kita, itu Allah yang memberikannya kepada kita. Bahwa dalil naklinya bisa kita lihat, dalil nakli itu adalah dalil yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Untuk kali ini kita akan melihat dalil nakli dari materi mukmin ini. Jadi teman-teman harus tahu ya, mukmin itu rasa aman tadi. Jadi kalau ada rasa aman berarti lawannya adalah rasa takut. Jadi pernah ya dalam surat itu dikatakan bahwasanya kita diberikan oleh Allah rasa takut dan rasa aman. Seperti bunyi ayat Al-Quraisy ya, bisa teman-teman lihat ya, surat Al-Quraisy, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan kami berikan rasa aman dan juga rasa takut gitu. Jadi makna al-mu'min itu ya adalah ada tuh Allah yang pertama ya. Allah, lalu Allah pemberi aman, rasa aman, dan ada makhluk yaitu manusia yang diberi rasa aman. Jadi ada 3 faktor ya. Ada Allah yang memberi rasa aman itu sendiri, dan yang terakhir itu yang diberi itu manusia. Nah, ini bisa kita baca ya, surat Al-Hars ayat 23. Bagaimana Allah menyampaikan tentang Asmaul Husnanya. Kalau teman-teman membaca surat Al-Hars ayat terakhirnya itu, huwallazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Saya teman-teman coba kita ulang ya sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Huwallazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Kalau bisa satu nafas ya teman-teman, mengalir. Ini adalah artinya dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Al-Malik yang merajai, Al-Quddus yang maha suci, As-Salam yang memberi keselamatan, Al-Mu'min yang memberi rasa aman. Nah, insyaallah ya. Ini juga akan menjadi dalil di materi kita selanjutnya. Baiklah, akhlak yang meneladani bahwa Allah itu Al-Mu'min. Bisa kita lihat ada 3 yang membuat kita itu sudah melambangkan sebagai orang yang menjadikan Asmaul Husna Al-Mu'minnya Allah itu sebagai ciri khas diri kita. Yang pertama itu adalah yakin Allah pemberi rasa aman. Yakini kita bahwa Allah yang memberi rasa aman terhadap diri kita. Contoh COVID-19 ini. Kan dari rasa takut kita diberikan rasa takut. Sehingga takut bahwa negeri kita ini tidak aman. Padahal kalau memang seperti itu, kita sudah melakukan seluruh yang menjadi agar kita jauh dari COVID itu, insya Allah maka Allah akan memberikan rasa nyaman. Selanjutnya adalah kita menjadi pribadi yang amanah. Karena dengan COVID-19 ini, maka dengan telah Allah berinya kita rasa aman, maka kita menjadi pribadi yang amanah. Pribadi yang jujur. Pribadi yang mengatakan yang sebenarnya saja. Tidak ikut menyampaikan berita-berita yang bohong. Tidak men-share informasi hoax. Kita hanya memberikan keterangan-keterangan yang jujur saja. Berbuat yang jujur-jujur saja. Apalagi kita di bulan Ramadan. Maka kita dilarang untuk melakukan hal-hal, apalagi kita bersumpah palsu. Dan yang selanjutnya, yang ketiga adalah kita juga memberikan rasa aman bagi lingkungan sekitar kita. Itulah sebabnya dengan adanya Al-Mu'min ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin Allah memberi rasa aman dari diri kita. Dan juga kita menjadi pribadi yang amanah, dan juga kita memberi aman bagi lingkungan sekitar kita. Selanjutnya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa ya untuk menjelaskan, ada sirah dulunya tentang bagaimana Allah memberikan rasa aman kepada Rasulullah, pada sahabat, dan juga ini bisa jadi cerita singkat bagi kita bagaimana Allah memberikan rasa aman kepada hambanya, apalagi Habibullah, kekasihnya Rasulullah SAW. Bisa kita baca ya kisah laba-laba dan Suraqah. Jadi waktu Nabi hijrah bersama Abu Bakar itu, Nabi pun sudah hampir terkepung. Maka beliau melihat ada sebuah gua, itu gua Thur. Maka Nabi masuk bersama Abu Bakar, lalu Allah perintahkan laba-laba. Di saat itu mungkin terbayang ya, kita dikepung oleh pemuda-pemuda yang beringas, yang haus darah, yang hendak membunuh kita, memancung diri kita, yang hendak menghilangkan nyawa kita. Rasa cemas yang dirasakan Abu Bakar, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Bagaimana rasa cemas, rasa takut, rasa was-was, rasa khawatir nyawa ini akan diambil dan dibunuh oleh para orang-orang suruhan untuk membunuh Nabi. Lalu di kala itu maka Allah perintahkan, wahai laba-laba, maka itunya ada surat dalam Al-Quran itu Al-Ankabut, laba-laba. Allah juga muliakan itu laba-laba. Maka kata Allah, wahai laba-laba, dan juga ada seekor dan burung merpati. Bagaikan ketika Nabi masuk ke dalam lubang gua itu, pintu gua, maka secara otomatis laba-laba pun membuat sarangnya dengan cepat, dan burung merpati pun membuat sarang di dekat situ. Begitulah Allah memberikan keselamatan kepada, rasa aman kepada hambanya Rasulullah SAW. Dan juga alhamdulillah setelah 3 hari waktunya, itulah sebab ada ceritanya waktu itu orang Quraisy, pemuda Quraisy yang diberi upah berhasil membunuh Nabi, maka diberikan harta yang sebanyak-banyaknya. Sehingga dia curiga. Rasanya tadi melihat Rasulullah, dan dia melihat Rasulullah, rasanya Rasulullah masuk gua ini. Pas dia menengok gua,
ternyata banyak jaring laba-laba. Nggak mungkin lah ketika Rasulullah masuk jaring laba pasti hancur lah jaring laba-laba itu. Kita ketahui ya teman-teman, kalau rumah kita lama tinggal maka ada jaring laba-laba, ketika kita sentuh mudah kan hancurnya. Maka orang berpikir nggak mungkin lah Rasulullah masuk ke gua ini. Seandainya Nabi menerobos masuk ke pintu gua ini, pastilah jaring laba-laba ini hancur, berantakan. Dan sarang burung itu pastilah lari burung merpatinya. Tapi burung merpati itu masih bertelur juga di dalam sarangnya itu. 3 hari, setelah 3 hari Rasulullah dan Abu Bakar berdiam diri di Gua Sur, maka beliau keluar. Dan ternyata di antara pemuda-pemuda itu semuanya pulang, ada satu pemuda yang masih bertahan di sana, bernama Suraqah. Maka Nabi dan Abu Bakar pergi lanjut perjalanan ke hijrah ke Madinah. Ternyata ketika dalam perjalanan, maka ternyata Suraqah sudah mengintai dan mengejar. Tapi saat Suraqah hampir mendekati Nabi, terpuruklah kaki kudanya, keempat kaki kudanya itu ke dalam tanah. Sehingga Nabi bantu lagi. Sehingga seperti itu terus. Karena keinginannya mendapatkan Rasulullah, maka akan mendapatkan hadiah yang besar. Maka dia terus sampai 3 kali. Akhirnya apa kata Rasulullah pada Suraqah? Wahai Suraqah, aku ada Allah yang akan selalu memberikan rasa aman padaku. Nah, jadi teman-teman semuanya, dari cerita singkat ini dan juga pengertian mukmin itu bisa kita pahami bahwa dikala rasa iman kita tebal, rasa imun kita kuat, maka ada satu hal, keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah memberikan rasa aman kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.